action, let's go. 트러블을 찾으러 Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi menjulang, buki barisan. Ramila urang di pasar lamo. Kata pembukaan ambo sampaikan, sambilah salam de basamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dince Putri Jita, mahasiswa program Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus, Batu Sangkar. Perkenalkan, nama saya Hadriatul Amni Ali dengan NIM 2320121019 dari Kabupaten Tanah Datar. Kami akan menyampaikan tentang materi kepemimpinan dengan dosen pengampu adalah Bapak Dr. Asmentri SAG MPD dalam mata kuliah Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan Islam. Siapakah pemimpin itu? Menurut Hamil and Cons, seorang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Sedangkan menurut Winardi, bahwa seseorang yang karena kecakapan pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengerahkan usaha bersama atau ke arah pencapaian atau sasaran-sasaran tertentu. Nah, hakikinya seorang pemimpin adalah mampu memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau potensi yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi, mengajak, dan mengarahkan, dan bila perlu juga bersifat memaksa orang lain untuk menerima atau mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan. Nah, kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai suatu komponen utama yang harus dimiliki seseorang sebagai pemimpin. Komponen selanjutnya adalah kepatuhan orang-orang yang diberi pengaruh, baik karena mengakui atas kepemimpinannya atau tidak rela terhadap yang dilakukannya. Menurut Atmo Sundirjo, tahun 1982 menyatakan bahwa kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai suatu kepribadian seseorang yang mendatangkan keinginan pada kelompok orang untuk mencontohkan atau mengikutinya. Sedangkan pengertian yang lain tentang kepemimpinan adalah, menurut Hamid and Cons, tahun 1957 mengatakan bahwa perilaku seorang individu yang memimpin aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama atau disebut dengan shared goal. Kemudian Ratz and Ditching tahun 1984 menyatakan juga bahwa proses mempengaruhi aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan. Dan Jacobs dan Derquist menyatakan pada tahun 1990 bahwa sebuah proses memberi arti atau pengarahan yang berarti terhadap suatu usaha kolektif yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai suatu sasaran. Gaya kepemimpinan berdasarkan konsep, sifat, sikap, serta cara dalam pemimpin melakukan kegiatan kepemimpinan dalam lingkungan kerja yang dipimpinnya, yang mampu menimbulkan gaya dan tipe kepemimpinan yang berbeda-beda antara satu pimpinan dengan yang lainnya. Gaya kepemimpinan terbagi dua. Yang pertama, gaya kepemimpinan kontinum, yaitu terdapat dua bidang pengaruh yang ekstrim dalam gaya ini, yaitu bidang pengaruh pimpinan dan bidang pengaruh kebebasan bawahan, yang mana seorang pemimpin lebih menggunakan otoritas, sedangkan pada bidang kedua lebih menekankan kepada gaya demokratis. Teori kepemimpinan diantaranya, yang pertama, kepemimpinan trait, yaitu kepemimpinan yang lahir dengan karakteristik atau sifat tertentu yang membuat mereka menjadi pemimpin yang efektif.
Yang kedua, kepemimpinan perilaku. Kepemimpinan ini terfokus pada perilaku dan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin, bukan pada sifat atau karakteristik pribadi mereka. Tentu diharapkan seorang pemimpin itu adalah sebagai pemimpin yang visioner. Dimana seorang pemimpin yang visioner memiliki keinginan untuk melakukan perubahan-perubahan yang bisa menyesuaikan dari tujuan suatu organisasi tersebut. Adapun peran dari pemimpin visioner adalah yaitu mampu memperbaiki sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan kualitas dan hasil dari tujuan untuk suatu organisasi. Kemudian bisa juga mengemukakan dan mencari sebuah kegagalan dari sumber daya manusia sehingga nanti bisa untuk membantu memperbaiki kegagalan-kegagalan tersebut. Dan juga bisa menciptakan lingkungan kerja yang produktif sehingga kepemimpinan yang inovatif dan juga sangat disegani dan menjadi sebagai pedoman ataupun sebagai contoh bagi bawahannya. Nah, peran dari seorang pemimpin yang visioner ini adalah pertama sebagai direction setter, di mana sebagai pembentuk dari penentu atau penyusun dari perintah-perintah yang akan dilakukan oleh bawahan. Kemudian sebagai agen perubahan atau change agent, ya. Kemudian juga sebagai spokesperson, di mana sebagai seorang yang bisa mampu berbicara dengan orang lain dengan public speaking yang bagus sehingga bawahannya mengikuti ajakan-ajakan yang diharapkan oleh seorang pemimpin tersebut. Kepemimpinan yang efektif menurut Stephen R. Covey, The Principle Center Leadership, memberikan contoh, berikan seseorang ikan, maka Anda telah memberinya makan sehari-hari. Yang kedua, ajari dia memancing ikan, maka Anda memberinya makan seumur hidup. Nah, kalimat di atas merupakan prinsip-prinsip dasar dari kepemimpinan yang efektif atau berprinsip. Yang kedua, prinsip di atas merupakan bagian dari kondisi, kesadaran, dan suara hati. Kemudian, prinsip muncul dalam bentuk ide, nilai, norma, dan ajaran. Dalam organisasi, faktor kepemimpinan memegang peran penting karena pemimpinlah yang menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan. Nah, pemimpin merupakan satu hal yang dinamis dan dewasa. Ini dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu memimpin dan menjadi teladan bagi bawahannya untuk bersama melakukan perubahan-perubahan ke arah yang positif. Nah, pemimpin merupakan bagian penting dari manajemen, namun tidak sama dengan manajemen itu sendiri. Nah, Islam memiliki tokoh panutan dalam melaksanakan pemimpin, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Kepemimpinannya menjadi tolak ukur yang dapat diterapkan pada setiap zaman, dan Nabi Muhammad telah mencontohkan bagaimana pemimpinan yang dapat berhasil. Karakter kepemimpinan Nabi Muhammad yang bisa kita pelajari yaitu yang pertama, karakter yang lemah lembut. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad selalu berkata lemah lembut kepada siapapun, apakah itu dalam usia anak-anak, apakah dewasa, ataupun dari orang tua. Jadi Allah pada suatu ayat menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan junjungan yang tinggi pada Rasulullah atas sikap yang lemah lembut ini, dan selalu terus menuntun umatnya dan mendidik iman mereka menjadi sempurna tanpa memperlakukannya dengan marah. Dan yang kedua, tidak kasar. Nah, seorang pemimpin tidak berlaku kasar terhadap bawahannya, karena kata-kata yang kasar akan mempengaruhi jiwa dan rasa emosional yang terjadi pada bawahannya, sehingga apa yang diharapkan, apa yang diinginkan tidak dapat tercapai. Kita tahu bahwa Nabi besar Muhammad SAW selalu bersikap lemah lembut dan tidak pernah kasar kepada siapapun. Dan yang ketiga adalah sikap yang suka pemaaf. Dalam kepemimpinan pasti ada yang namanya permasalahan. Dalam memutuskan suatu perkara seseorang, pemimpin tidak memutuskan secara sepihak, tapi Allah memberikan tuntunan terhadap apa yang dilakukan oleh pemimpin. Dan dalam hal ini, seorang pemimpin harus memiliki sifat yang pemaaf. Serta yang keempat adalah suka bermusyawarah. Pemimpin akan mengadakan musyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga
Apapun yang diungkapkan oleh bawahan mengenai satu permasalahan dapat dibicarakan secara bersama-sama dan diambil suatu keputusan atau kebijakan sehingga hasil dari keputusan tersebut dapat dilaksanakan secara baik oleh seluruh peserta musyawarah. Karakter kepemimpinan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW merupakan karakter pemimpin yang dapat dicontoh oleh seluruh umat manusia, terutama dalam mengemban tugasnya sebagai seorang pemimpin. Pada pembahasan kali ini, saya akan menguraikan dan menganalisis dari Quran Surat Ali Imran ayat 159. Berdasarkan penafsiran tokoh dalam kitab tafsir karangannya, terjemahan dari Surah Ali Imran ayat 159, maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah berbulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Yang terkandung dari ayat tersebut, sifat kepemimpinan yang dimiliki Nabi Muhammad. Yang pertama, lemah lembut. Yang kedua, tidak kasar, pemaaf, suka bermusyawarah, memiliki tekad yang kuat, serta senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perlunya digali karakter pemimpinan Nabi Muhammad SAW yang untuk bisa dijadikan rujukan keteladanan kepemimpinan, khususnya kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Dan dalam rangka penciptaan pemimpin masa depan yang melalui keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupannya, di mana Rasulullah menerapkan kecerdasan, yakni kecerdasan, intelijensi, emosional, dan spiritual. Dan sekarang dinamakan dengan kecerdasan IASQ. Nah, dari paparan tadi, sudah siapkah kita untuk menjadi seorang pemimpin yang meneladani sifat-sifat dari seorang pemimpin yang terhebat di dunia, yakni Nabi besar Muhammad SAW? Atau Anda hanya sebagai pemimpin yang hanya ingin dipuji atau disanjung dan akan menzolimi orang-orang yang dipimpinnya? Ingat bahwa kelak seorang pemimpin, apa yang dilakukannya dan apa yang diperbuatnya bagi suatu kaum yang dipimpinnya akan dipertanggungjawabkan untuk di akhirat nanti. Siapkah Anda menjadi pemimpin? Saya Hadriatul Amni Ali, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.